Tapi kebaikan itu mas harus dipublish biar orang tahu. Jadi hari ini kadang-kadang kita ketipu syaitan ketika kita berdonasi, membantu orang-orang miskin. Terus kita, aduh nanti ria kalau diumum. Tidak apa-apa diumumkan. Sekarang di sosial media kebatilan, kemaksiatan disiarkan. Mereka publish semua kemaksiatan. Kalau orang-orang ahli baik, alul haq, malu menampakkan kebaikan, maka yang nampak di sosial media itu hanya keburukan semua. Ya, insyaallah ya. Berkah yang penting, Bunda. Berkah yang penting. Kita pasti, saya yakin semua ini pasti bisa berbuat lebih wah lagi, lebih hebat lagi. Tapi kadang-kadang kita bikin setan. Nanti kamu ria, percuma kamu sedekah, udah simpan aja dulu dah. Kalau kita menampakkan kebaikan, lalu ada orang terinspirasi ya sebab kita nggak tahu siapa dia, kita nggak kenal siapa dia di dunia. Tapi gara-gara kita dia jadi orang baik, gara-gara kita dia bersedekah, gara-gara kita dia bangun masjid, gara-gara kita melihat kita dia akhirnya masuk Islam. Di dunia Allah akan perlihatkan, tapi di akhirat Allah akan jumpakan semua orang itu dengan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi kata Rasulullah SAW, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Tidak ada kehidupan di dunia itu semua ikuti, di luar itu semua sebentar. Ada pemain di dunia itu semua akan bertiga, ada berdebat bertiga. Dunia itu ada tempat tinggal kita, ada tempat yang akan kita tinggalkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qila wa may ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niat memberi makan orang-orang miskin, ribuan orang tiap hari. Niatnya, belum ada duitnya nggak apa-apa. Teman saya itu Aditya, rumah makan gratis itu bukan orang kaya, Bunda. Dia orang miskin 3 tahun lalu, dia masih jadi marbot di masjid di kota wisata Darussalam. Tukang rapiin sendal, digaji berapa lah, berapa ratus ribu sebulan. Ngerapiin sendal. Suatu hari dilihat satu orang nenek-nenek sakit jalan, belum makan. Dia bilang sama istrinya, nenek itu belum makan, kita kasih makan, dimasakin. Kemudian senang kali wajah nenek itu, subhanallah. Kemudian dia punya motor butut 7 juta dia jual. Dia belikan bahan makanan, dia beri makan orang. Kemudian dibuat rumahnya ditulis rumah makan gratis. Semua orang mau makan nggak boleh bayar. Saya pernah buat ide juga Mas Mono, bikin rumah makan, bayar makan sepuasnya, bayar seikhlasnya. Masih bayar kan? Ini gratis Mas. SB makan tempat dia, mau bayar nggak boleh bayar. Bapak makan aja Pak, ini rumah makan gratis Pak. Sekarang apa yang terjadi? Allah muliakan dia, Allah mudahkan kehidupan dia. Dia nggak punya mobil, nggak punya, dia 3 tahun tinggal di rumah kontrakan yang harganya berapa, 1 juta sebulan nggak sampai mungkin, sama istrinya. Beralasan tikar Palembang itu, nggak ada kasur spring bed dia. Saya cerita, saya nangis dengar dia cerita. Ini orang miskin ngasih makan orang. Kok kita orang kaya 2 orang 3 orang makan di rumah kita ngeluh-ngeluh. Oh, tamu aja datang terus nih. Orang datang suuzon langsung kan. Uang keluar lagi nih, kacau nih, apa lagi nih Pak. Belum orang mau datang. Padahal tamu itu membawa rahmat, berkah dalam kehidupan kita. Semua siapa ya? Setiap kebaikan kita lihat, maka Allah akan pindahkan kebaikan itu kepada kita. Terinspiring, terinspirasi. Oh, saya betul-betul pengen buka rumah makan gratis juga, Bu. Saya udah bilang-bilang sama istri kita, bikinlah mulailah 50 bungkus lu setiap hari. Yang berbayar tetap ada, Mas Mono tetap bayar. Tapi yang gratisnya beliau banyak juga. Tapi kebaikan itu Mas Mono harus dipublish biar orang tahu. Jadi hari ini kadang-kadang kita ketipu syaitan ketika kita berdonasi, membantu orang-orang miskin. Terus kita, aduh nanti ria kalau diumum. Tidak apa-apa diumumkan. Sekarang di sosial media kebatilan, kemaksiatan disiarkan. Mereka publish semua kemaksiatan. Kalau orang-orang ahli baik, alul haq, malu menampakkan kebaikan, maka yang nampak di sosial media itu hanya keburukan semua. Itu Putra Siregar, pengusaha HP itu, tidak pernah menatap wajah ibunya. Dia dibuang waktu bayinya. Dia nggak tahu ibunya siapa sampai sekarang. Diambil sama satu keluarga miskin, dibesarkan sama satu keluarga miskin. Kemarin dia berkorban 400 ekor hewan kurban, 300 sapi dan 100 lebih ekor kambing, pakai uang pribadi dia. Betul Pak, 4 tahun lalu itu masih nggak punya apa-apa, masih tinggal di kontrakan, di kos-kosan. Tapi bagaimana dia bilang berkah sedekah Bang, saya ada duit saya sedekah, ada duit saya sedekah, ada duit sedekah, Allah tambah, Allah tambah, Allah tambah, Allah kayakan, Allah kayakan. Ya, insyaallah ya, berkah yang penting Bang.
Bunda, berkah yang penting. Kita pasti, saya yakin semua ini pasti bisa berbuat lebih wah lagi, lebih hebat lagi. Tapi kadang-kadang kita dibisik-bikin setan, nanti kamu ria, percuma kamu sedekah, udah simpan aja dulu lah. Saya pernah tuh di komen, ria lo di Instagram kan, posting kebaikan. Ada yang netizen bilang ria lu, terus saya bilang, maaf bang, ini ria hasanah bang. Oh ya dah, dia ribut lagi. Kalau kita menampakkan kebaikan, lalu ada orang terinspirasi sebab kita nggak tahu siapa dia, kita nggak kenal siapa dia di dunia, tapi gara-gara kita dia jadi orang baik, gara-gara kita dia bersedekah, gara-gara kita dia bangun masjid, gara-gara kita melihat kita dia akhirnya masuk Islam. Di dunia Allah nggak perlihatkan, tapi di akhirat Allah akan jumpakan semua orang itu dengan kita. Dikatakan gara-gara engkau aku dulu masuk Islam. Bahkan di dunia pun kadang-kadang saya kemarin ke Cilacap. Satu orang peluk saya nangis-nangis. Nggak bisa dia ngomong, terisak-isak dia. Kenapa bang? Ada apa bang? Ada masalah? Dia bilang bang, doakan anak istri saya masuk Islam. Amin. Kenapa? Saya masuk Islam setelah mendengar lagu abang. Lagu apa? Itu bang, lagu Ajal Tak Menunggu Taubat. Saya ingat lagu itu pernah saya nyanyikan. Itu lagu belum dipublish, Bunda. Ajal tak menunggu taubatmu, tak menunggu nanti bila saatnya tiba. Itu orang Nasrani dengar lagu itu di TV, masuk Islam. Kebahagiaan yang saya rasakan mendengar cerita itu, saya sudah rasa-rasa masuk surga. Di surga ya Allah ada satu orang hamba Allah yang bersyahadat asbab mendengar syair yang saya tulis, saya buat, saya nyanyikan. Bagaimana kenikmatan yang Allah berikan nanti di surga. Ini baru di dunia nih, cipratan nikmat surga. Satu orang dapat hidayah kata Nabi, gara-gara engkau satu orang dapat hidayah, itu lebih baik daripada seluruh benda yang disinari matahari. Itu lebih baik daripada seluruh dunia beserta isinya. Siap berdakwah Pak? Bunda, niatkan ya, berpakaian niat dakwah.